Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tepat ketika mendengar apa yang dikatakan Jenny, mereka berlari menuju tubuh Raja Hitam seperti terbang. Bagaimanapun Raja Hitam adalah monster puncak bintang 6 dan seluruh tubuhnya penuh dengan harta karun. Melihat semua orang seperti ini, Jenny tertawa kecil. Sialan, saya baru saja menarik nafas dan Anda kehilangan banyak darah. Sungguh sia-sia. Soizan adalah orang pertama yang datang dengan ekspresi sakit hati di wajahnya, dan dia tertekan di depan mayat Raja Hitam yang mengaum. Soizan mengikuti dari dekat dan berdiri di samping mayat Raja Hitam. Melihatnya dengan hati-hati dan menghela nafas, karena berlalunya roda kehidupan, esensi dan darah Raja Hitam telah kehilangan sejumlah besar esensi kehidupannya, dan tidak dapat digunakan lagi. Sakit hati Xiaoyan tidak kalah menyakitkannya dengan hati Xiaozan. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada seorang alkemis menghadapi pemborosan sejumlah besar bahan obat berkualitas tinggi. Jadi semua orang mengungkapkan pemahaman mereka, tapi mengapa dia patah hati saat bertarung melawan monster yang sembrono? Untungnya, meski kehilangan esensi dan darah, bahan berkualitas tinggi di tubuhnya benar-benar layak diproduksi oleh monster puncak bintang 6. Kulitnya kuat dan elastis. Kulit Raja Hitam terkenal dengan pertahanannya terhadap metamorfosis. Kulitnya merupakan bahan yang sangat baik untuk membuat pelindung bagian dalam. Kulit dari puncak bintang 6 Raja Hitam tidak kalah mengesankannya dengan kulit monster bintang 7 biasa. Kerangka tidak bisa dihancurkan, menambahkan sedikit rantai pendingin saat membuat senjata dapat meningkatkan kekerasan. Inti sihir, puncak 6 bintang, jelas merupakan yang terbaik di antara inti sihir bintang 6. Apakah itu memurnikan obat atau menyerapnya? Ini adalah kualitas terbaik yang langka. Jantung, sumber hati iblis kekacauan ini adalah bahan yang sangat baik untuk memurnikan ramuan yang berhubungan dengan pengembangan pikiran. Melihat materi bagus ini membuat Xiaoyan sangat bersemangat. Kemudian tubuh Raja Hitam tersapu oleh semua orang, seperti belalang yang belum pernah ditemui selama 1000 tahun. Ia tersapu dalam sekejap, hanya noda darah yang tersisa di gurun yang luas untuk membuktikan keberadaan Raja Hitam itu. Tidak ada yang lain. Xiaoyan berdiri, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan melihat cincin di tangannya. Dia masih merasa sedikit belum selesai. Selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Astaga, Raja Hitam yang mengaum ini adalah yang terkuat di antara ketiga penjaga. Kenapa dia lebih miskin dari 2 penjaga sebelumnya? Keluh Xiaozan. Dan Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah terbiasa mendapat suguhan manis. Setelah diingatkan tentang Xiaozan, semua orang mau tidak mau mulai melihat sekeliling dan bahkan menyerahkan kastil hitam besar tempat tinggal Raja Hitam. Namun hasilnya seperti pepatah. Semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaannya. Benar saja, selain kebutuhan sehari-hari di dalam benteng, yang terdengar hanyalah suara angin menderu-deru melewati jendela, sehingga semua orang memutar mata karena depresi. Oke, semua harta di dunia diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Panen kita kali ini sudah cukup bagus, jadi jangan kecewa. Xiaoyan menyaksikan Xiaozan menyerahkan batu bata kastil yang runtuh itu memeriksanya, sehingga Xiaoyan benar-benar tidak tahan lagi. Jenny menutup mulutnya dan tersenyum, matanya penuh dengan air mata. Dan senyumannya menyentuh, tetapi kulitnya tidak memiliki lapisan darah dan terlihat sangat pucat. Xiaozan dengan marah menendang batu menjauh darinya. Ini adalah satu-satunya keuntungan dalam pelariannya yang sempit, dan dia merasa sangat tidak seimbang. Faktanya, semua orang sedikit tidak senang, tapi mereka tidak menunjukkannya seperti yang dilakukan Xiaozan. Namun mereka semua tahu di dalam hati mereka bahwa memanen sesuatu seperti ini terkadang membutuhkan sedikit keberuntungan dan tidak bisa dipaksakan.
Sepertinya kita telah mencapai akhir dari seluruh ilusi, tapi mengapa kita tidak merasakan api surgawi dan segel spiritual? Xiaoyan sedikit mengernyit. Medan perang telah dibersihkan dan periode kelemahan telah berlalu untuk memperhatikan orang-orang yang terus masuk lebih dalam ke sini. Saat berikutnya, Xiaoyan berdiri dan kekuatan jiwanya menyapu, menutupi seluruh area di dekatnya seperti gelombang, mencakup gunung dan sungai yang luas. Segala sesuatu di dunia, setiap tanaman dan pohon, semuanya didamatinya. Namun angin tetaplah angin yang sama, dan pasirnya masih sama. Tidak ada yang berbeda di dunia ini, dan dia tidak merasakan fluktuasi energi yang kuat. Xiaoyan berdiri tinggi di langit, alisnya berkerut erat. Pada saat ini, awan melonjak di atas langit dan tanda samar dari Raja Hitam muncul dari sejumlah besar darah yang tersisa di tanah dan tenggelam ke dalam awan. Awan tebal melonjak dengan gelombang emas seperti garis air, seperti rune membuka beberapa rahasia. Tetapi pada saat ini, energi Xiaoyan terfokus pada mencari petunjuk tentang api surgawi dan segel roh. Tapi dia tidak menyadarinya sama sekali, dan dia masih berpikir keras tentang apa yang salah. Lumut segel roh adalah pendamping dari segel roh. Setelah memanen begitu banyak lumut segel roh sebelumnya, yang membuktikan bahwa pasti ada segel roh di sini. Jen tua berkata bahwa dia merasakan keberadaan api surgawi dan api pasti sudah ada. Tapi mengapa tidak ada fluktuasi energi sama sekali? Mengapa ini? Xiaoyan tergantung tinggi di langit, membiarkan angin bertiup di wajahnya. Rambut hitamnya berkibar lembut, matanya seperti dua bintang bersinar terang penuh kebingungan dan kebingungan. Apakah ada sesuatu yang hilang? Hati Xiaoyan bergetar, pikirannya berpacu dan dia dengan cepat mengingat setiap ilusinya. Bagaimanapun, api surgawi dan segel roh terkait dengan evolusi Feng Shui. Jadi bagi Xiaoyan, hal semacam ini secara alami tidak diabaikan oleh Xiaoyan. Dia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi setiap tempat yang dia kunjungi. Dan Xiaoyan masih cukup percaya diri dengan kekuatan jiwanya. Namun dia masih tidak tahu apa masalahnya. Oleh karena itu, Xiaoyan sangat bingung. Daripada membenamkan kepala dalam pikiran, lebih baik mencari lebih hati-hati. Mungkin saya bisa menemukan sesuatu. Xiaoyan melebarkan sayap tulangnya dan menyapa semua orang. Seperti pelangi cerah yang menembus langit, dia meluncurkan pencapaian karpet yang menutupi puluhan ribu mil. Tanpa monster kuat yang menjaga mereka, Xiaoyan dan yang lainnya tidak perlu khawatir. Asap mengepul dimanapun mereka lewat dan semua aura kuat dan ganas tersebar. Semua orang memanjat tebing, mencari bebatuan, menyingsir pohon-pohon mati dan menginjak angin dan pasir. Mereka terus berusaha sekuat tenaga, namun tetap tidak menemukan apapun. Di bawah hutan belantara yang sunyi, kecuali isak tangis sekecil apapun yang dibawa oleh angin, panas terik di udara meningkatkan depresi diam-diam di dalam hatinya. Xiaoyan kehilangan temperamen damai dan tenang sebelumnya dan mulai merasa gelisah. Mempertaruhkan nyawanya dan membayar mahal dengan darah, tapi dia gagal menemukan apa yang diinginkannya. Lumut segel spiritual gelap di cincinnya dengan jelas membuktikan bahwa benda ini ada di sini. Tetapi mengapa dia tidak dapat menemukannya? Xiaoyan benar-benar tidak mengerti. Jadi dia dan yang lainnya berbalik dan kembali ke tempat yang sama lagi. Xiaoyan tanpa daya mendarat dari udara dan rambut panjang hitam dan tebalnya secara alami menyebar. Di dada dan di punggungnya tertiup angin dengan lembut, persis seperti pikiran Xiaoyan saat ini, berantakan seperti angin dan rumit seperti jaring. Melihat Xiaoyan seperti ini, semua orang merasa sangat tidak nyaman, tetapi mereka mencari kemana-mana tetapi tidak berhasil. Untuk sementara tidak ada yang tahu, dan suasana menjadi sedikit membosankan. Namun meskipun mereka depresi di tanah, itu tidak mempengaruhi suasana langit. Cahaya kemasan seperti pola air telah menyelimuti seluruh awan. Kekuatan yang tak tertandingi muncul di dalamnya. Xiaoyan melihat kekecewaan yang tertulis di wajah pucat Xiaoyan.
Hatinya terhalang oleh perasaan tak berdaya dan tertekan tanpa ada tempat untuk melampiaskannya di bawah kakinya. Setelah membaliknya beberapa kali, dia melewati badai secara tidak sengaja. Angin yang bertiup kencang menarik badai menjauh dari segala pikiran. Melihat sebuah batu lewat, badai itu tertegun sejenak. Tiba-tiba terasa familiar. Setelah diingat dengan cermat, akhirnya terlintas di benaknya, karena Xiaozhen pernah melihatnya sebelumnya, dan itulah batu yang dia tendang. Omong-omong tentang Xiaozhen, Anda benar-benar ditakdirkan untuk memiliki batu ini. Itu adalah batu yang Anda tendang 2 kali berturut-turut. Menurut saya, Anda harus mengambilnya dan menaruhnya di rumah Anda sebagai souvenir. Feng Feng bercanda, berharap untuk mengalihkan perhatian semua orang dari kekhawatiran mereka. Jadi dia juga harus menyesuaikan suasana hati sendiri. Ini bukan takdir, ini kebencian. Jenny juga tersenyum, tapi senyumnya sedikit lebih dipaksakan. Semua orang juga tertawa dan suasananya sedikit santai, tapi Xiaoyan masih merutkan kening. Begitu dia selesai berbicara, bahkan langit pun menjadi saksi atas perkataan Jenny. Mengeluh bahwa Xiaozhen, Kaisar Do Bintang 6, mengalami masalah dengan batu 2 kali berturut-turut. Dan pola emas seperti air yang mendidih lama menariknya. Awan tebal dengan cepat terbelah ke dua sisi. Petir menyambar di langit. Api keemasan menyambar dari langit. Saat Xiaozhen berhenti, guntur bergulung dan ada ribuan petir yang tidak dapat menunjukkan kekuatannya. Wajah Xiaozhen tiba-tiba berubah dan dia mundur. Dia berteriak. Di hari-hari ini, bahkan menendang batu pun akan dihukum oleh dewa. Faktanya semua ini tidak ada hubungannya dengan batu itu. Namun siapa yang memberitahunya secara kebetulan, dia kebetulan berdiri di tempat pintu menuju dunia rahasia yang terbuka. Setelah kematian 3 penjaga ilusi, dan semua orang melihat guntur dan kilat semuanya menyambar tempat di mana Xiaozhen baru saja berdiri. Setelah kekuatan langit membuat badai sesaat, langit kembali tenang. Angin sepoi-sepoi dengan awan tipis, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Asap menghilang dan semua orang melihatnya dengan seksama. Retakan besar terbuka di tanah dan tangga batu biru terlihat samar-samar mereda. Cahaya redup mengalir seperti kabut tipis padat. Di ujung celah ada cahaya redup, tapi mereka tidak tahu apa itu. Tempat apa ini? Xiaoyan bingung dan melihat ke dalam celah, matanya penuh kewaspadaan. Bagaimanapun pertempuran sebelumnya masih menegakkan bayangan di hati Xiaoyan. Jadi dia tidak berani ceroboh sama sekali. Mungkin api surgawi dan segel spiritual ada di bawah sana. Kami telah mencari ribuan mil di sekitar dan tidak menemukan apapun. Ini adalah satu-satunya harapan kami. Jenny mengungkapkan penilaiannya dengan hati-hati. Dengan tatapan matanya yang tidak dapat disembunyikan, ada kegembiraan karena dia bahagia untuk Xiaoyan. Itu mungkin juga jalan keluar dari ilusi. Lihat, tidak ada jalan keluar dalam radius 10.000 mil. Lei Salong membuat keputusan lain. Meskipun Lei Salong tidak ingin mengabaikan Jenny, dia tetap mengungkapkan pikirannya dengan cara yang pragmatis. Tentu saja saya juga berharap seperti yang dikatakan wanita tertua. Lei Salong menambahkan. Setelah pencarian sebelumnya, semua orang tidak lagi memiliki banyak harapan terhadap keberadaan api surgawi dan segel roh. Pada saat ini, Xiaoyan mendengarkan apa yang dikatakan Jenny dan Lei Salong. Matanya selalu melihat ke dalam celah dan dia membuat penilaian cepat di dalam hatinya. Karena apakah itu pintu keluar atau apakah api langit dan segel roh ada di bawah sana, dia hanya bisa mengetahuinya jika dia turun untuk menyelidikinya. Tapi hampir tidak ada keraguan bahwa ada api langit dan segel spiritual dalam ilusi. Dan Xiaoyan pasti mendapatkannya. Jika ini adalah jalan keluarnya, belum terlambat untuk kembali dan melanjutkan perjanjian. Jika saya mencari dengan lambat, dia selalu dapat menemukannya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan membuat keputusan. Bersiaplah dengan hati-hati, ayo turun dan lihat. Kata Xiaoyan lalu mengaktifkan kekuatan jiwanya dan berjalan menuruni tangga. Lentera perunggu kuno di kedua sisi anak tangga memiliki gaya yang sederhana.
diukir dengan pola yang tidak diketahui, diselimuti aura putih susu dan nyala api merah menyala sedikit. Tampak seperti hidup, membuat pola pada lentera perunggu kuno tampak seperti hidup. Kemudian Xiaoyan dan yang lainnya merasa segar dan dengan hati-hati berjalan menuruni tangga. Setelah mengalami situasi sulit dari Raja Hitam, semua orang gelisah sepanjang jalan, tapi mereka tidak menemukan bahaya apapun. Hanya gema langkah kaki di tangga batu di gua yang kosong. Setelah menuruni tangga dan berbelok sedikit, yang dilihat semua orang sekarang adalah ruangan besar, kosong dan sederhana, tanpa dekorasi yang tidak perlu. Ada seberkas cahaya perak yang mengalir tepat di depannya, tetapi dia tidak dapat melihat apa itu. Lebih jauh lagi ada pintu terang, memancarkan aura yang sangat kuat, dan Xiaoyan tidak tahu kemana arahnya. Hati Xiaoyan tiba-tiba terangkat. Mungkinkah pintu cahaya itu adalah jalan keluar yang disebutkan Le Salong? Dan jika diekspor, mengapa ada aura yang sangat kuat? Dan apakah kecemerlangan perak di hadapannya ini? Xiaoyan merasakan tenggorokannya mengering dan jantungnya merasa ada di tenggorokan. Detak jantung yang berdebar terdengar jelas di ruang yang sunyi. Jenny menepuk punggung Xiaoyan dengan lembut. Xiaoyan menjadi sedikit tenang dan kemudian memimpin semua orang dengan hati-hati mendekati cahaya perak itu. Saat mereka semakin dekat ke Guanghuang, langkah semua orang menjadi semakin kecil, meningkatkan kewaspadaan mereka ke tingkat tertinggi. Ketika Xiaoyan hendak mendekati cahaya perak, sayap tulang di punggungnya tiba-tiba terbuka secara otomatis, mengeluarkan suara mendengung, seolah-olah dia bereaksi terhadap cahaya perak. Sayap tulangnya bergetar hebat, meniupkan angin kencang seolah-olah mereka mencoba memimpin Xiaoyan maju dengan tergesa-gesa. Xiaoyan buru-buru menstabilkan langkahnya. Dia dengan jelas merasakan ketertarikan cahaya perak pada sayap tulang, seperti godaan naluriah akan susu pada bayi yang menunggu untuk disusui. Saat Xiaoyan tiba-tiba membuka sayap tulangnya saat ini, daya tariknya semakin kuat. Sayap tulang mengepak semakin kencang. Kilo perak beriak seperti gelombang, dan tekanan yang begitu kuat sehingga orang tidak dapat menahannya naik ke langit. Namun semua orang tetap bangkit. Menghadapi paksaan ini, semua orang sepertinya membawa gunung, berjalan dengan susah payah, dan senjata mereka tidak bisa maju 1 inci pun. Kecuali Xiaoyan, darah mengalir dari sudut mulut semua orang, dan keringat dingin menguncur di dahi mereka. Setidaknya ini adalah tekanan dari Kaisar Do Bintang 8. Apa-apaan ini? Xiaoyan bertanya dengan kaget. Tepat ketika semua orang merasakan kewalahan, Xiaoyan menemukan bahwa cahaya perak mengelilinginya seperti pola air, tetapi dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Tidak hanya dia tidak merasakan ketidaknyamanan, Xiaoyan juga merasakan perubahan yang aneh. Cahaya perak mengalir ke dalam tubuhnya, terus-menerus berenang di dalam daging dan darahnya, dan kemudian menembus ke dalam sayap tulang punggungnya. Kemudian, sayap tulang itu berkedip-kedip. Kilo kecemerlangan terus mengalir melalui anggota tubuh dan tulang Xiaoyan. Segera Xiaoyan menemukan bahwa ketangguhan tubuhnya telah diperkuat, jadi dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Sepertinya kecemerlangan perak ini sangat membantu dalam pelembutkan tubuh. Apa itu? Apakah itu segel spiritual? Meskipun Xiaoyan belum pernah melihat segel spiritual, intuisinya memberitahunya bahwa bukan segel roh. Tapi kecemerlangan perak ini sepertinya tidak membahayakan saya. Tepat ketika Xiaoyan sedang berpikir liar, setelah kecemerlangan perak dituangkan ke dalam sayap tulang, sepertinya telah menemukan jalan keluar. Sejumlah besar kecemerlangan perak melonjak dan sayap tulang menjadi lebih jernih dan tembus cahaya, seolah-olah diukir dari batu giok. Kecemerlangan itu terus berkedip-kedip dan bersirkulasi dengan kecemerlangan berkabut. Getarannya menjadi lebih sering, menyebabkan bau Xiaoyan merasakan sakit yang tumpul, seolah-olah hendak meninggalkan tubuhnya. Xiaoyan buru-buru mengedarkan semangat juangnya dan melindungi tubuhnya dengan api surgawi. Kemudian perlahan-lahan dia menekan keinginan tulang sayapnya untuk melebarkan sayapnya dan ingin terbang.
Saat kecemerlangannya berkurang, semua orang akhirnya bisa bernafas lega, dan benda-benda dalam kecemerlangan perak perlahan-lahan terlihat di depan mata semua orang. Pada pandangan pertama yang jelas, semua orang membeku di tempat dengan ekspresi kecewa yang terlihat jelas, karena mereka melihat kerangka besar di atas tanah terbuka. Dengan sepasang sayap besar menutupi seluruh tubuh, dilihat dari warna abu-abu kerangka itu, harusnya itu sudah ada bertahun-tahun yang lalu. Tetapi bahkan kerangka yang telah berumur bertahun-tahun ini masih memancarkan tekanan yang sangat kuat, yang membuat semua orang di dekatnya merasa sangat tertekan di dada dan sulit bernafas, yang menunjukkan tidak ada hubungannya dengan api surgawi dan segel roh. Jadi semua orang kecewa. Namun setelah kecewa, semua orang menemukan bahwa sayap kerangka ini sangat mirip dengan sayap tulang Xiuyan. Dengan kata lain, sayap tulang Xiuyan adalah versi yang lebih kecil dari sayap kerangka ini. Dan cahaya perak masih mengalir ke seluruh langit, menuangkan semuanya ke tubuh Xiuyan dan terus-menerus memasuki sayap tulang. Ketika kecemerlangannya habis, tekanan akhirnya hilang dan semua orang kembali normal. Tekanan yang sangat kuat. Xiuyan menghela nafas dan berkata dengan kebencian yang masih ada. Jika tebakan saya benar, ini pasti leluhur klan Ponik, iblis langit di benua Kaisar Do, karena mereka memiliki garis keturunan yang sama. Mereka sangat tertarik satu sama lain. Mata Xiuyan mulai menjadi panas dari kekecewaan sebelum tiba-tiba menjadi bersemangat lagi. Dan tebakan Xiuyan memang benar. Ini memang klan Ponik iblis langit di benua Kaisar Do. Dia adalah Kaisar Do bintang 8. Dia terluka parah dalam bencana kuno dan melindungi diri sini untuk menyembuhkan diri. Dan 3 penjaga termasuk Raja Hitam adalah penjaga yang mengikutinya sebelumnya. Setelah kematian tuan mereka, ketiga penjaga tidak mau pergi dan berada di sini untuk menjaga tulang tuannya. Mengapa Tuan Muda Xiao membuat penilaian seperti itu? Lei Salong selalu ingin tahu lebih banyak tentang hal yang tidak diketahui, karena ini adalah kebiasaan profesionalnya sebelumnya. Xiaolong masih merupakan kebiasaan lama. Canda Jenny. Saudara Jenny, beritahu kami secepatnya kebiasaan lama apa yang dimiliki Bos Li. Ji Ying sepertinya sangat tertarik dengan hal ini. Orang lain juga melirik ke arah Jenny dengan tertarik. Jenny tersenyum dan menatap Lei Salong yang menggaruk kepalanya dan merasakan sedikit malu. Kemudian Jenny berkata, dia dulu bekerja sebagai asisten di sebuah rumah lelang. Dia harus mengajukan pertanyaan dengan hati-hati tentang siapapun yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan ini menjadikan sebuah kebiasaan. Jenny melihat ekspresi terkejut semua orang dan menoleh Xiuyan, berkata, Tuan Muda Xiao, sebaiknya Anda menjelaskannya kepada saya cepatnya. Jika tidak, dia mungkin akan terus memikirkan hal ini. Lei Salong terkekeh. Xiuyan memberitahu semua orang asal-usul tulang sayapnya. Setelah mendengar pengalaman Xiuyan sebelumnya, semua orang merasa bahwa penilaian Xiuyan benar. Dan suasana frustasi mereka menjadi bersemangat. Pertama-tama, selamat kepada Tuan Muda Xiao. Bagaimanapun juga ini adalah hal yang luar biasa bagi Tuan Muda Xiao. Kerangka dengan kekuatan bintang 8 atau lebih adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Tuan Muda Xiao, buatlah sayap Anda lebih kuat terlebih dahulu, karena ini adalah kerangka yang cocok dengan sayap tulang Anda. Selain itu, untuk api surgawi dan segel roh, masih ada harapan di depannya. Xiuyan berkata sambil tersenyum. Karena itu adalah sayap klan Ponik iblis langit klan. Mereka pasti sangat cocok dengan sayap tulang Tuan Muda Xiao. Mungkin mereka bisa sangat meningkatkan kualitas pada sayap tulang. Nada suara Jenny penuh kegembiraan untuk Xiuyan. Seperti yang dikatakan Xiuyan, masih ada harapan di depan. Setidaknya ada area yang tidak diketahui di balik gerbang cahaya. Merupakan berkah bagi Xiuyan untuk bisa mendapatkan kesempatan seperti itu terlebih dahulu. Tapi bisakah Xiuyan menikmati berkah ini? Karena semakin besar peluangnya, semakin tinggi pula resikonya.
merasakan perubahan yang disebabkan oleh tulang sayap. Perasaan bahwa dia hampir bisa terbang dengan satu kepakan sayapnya membuat panas mata Xiaoyan bahkan melebihi api surgawi untuk sesaat. Dan kebahagiaan yang tiba-tiba memenuhi dadanya adalah hasrat yang membara di setiap tarikan nafas. Dan ini hanyalah efek dari kecemerlangan perak yang terkondensasi menjadi esensi kehidupan dari sayap tulang. Jika dia menyempurnakan sayap ponik iblis langit Kaisar Do Bintang 8, Xiaoyan tidak akan tahu betapa kuatnya sayap tulang tersebut. Setelah beberapa saat, bibirnya menjadi kering dan matanya tidak bisa menyembunyikan ketidaksabarannya. Tuan Muda Xiao, tolong sempurnakan di sini. Kami akan melindungi Anda. Anda juga dapat mencari di sini dengan hati-hati untuk melihat apakah ada petunjuk tentang api surgawi dan segel roh. Saat Wei Salong melihat keinginan Xiaoyan, dia dengan lembut membuka mulutnya dan semua orang segera berpencar. Melindungi Xiaoyan sambil tidak lupa mengetuk tembok di mana-mana, berharap adanya pintu rahasia atau penemuan baru. Dan ini jelas merupakan tanda keengganan untuk menyerah. Meskipun ruangannya besar dengan kekuatan semua orang dan jarak yang begitu dekat, pada dasarnya tidak mungkin fluktuasi apapun bisa lepas dari kekuatan jiwa semua orang. Namun setiap orang selalu memiliki rasa keberuntungan di tempat jatuhnya Kaisar Do Bintang 8. Mungkin sebuah keajaiban akan terjadi. Adapun pintu cahaya, mungkin itu jalan keluar dari ilusi, atau mungkin api langit dan sekte spiritual ada di belakangnya. Siapa tahu belum terlambat untuk menjelajah setelah Xiaoyan selesai menyempurnakannya. Bagaimanapun Xiaoyan memperoleh relik Kaisar Do Bintang 8 di sini, dan ini sudah merupakan keuntungan besar yang tidak terduga dari perjalanan ini. Jadi semua orang berbahagia untuk Xiaoyan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Xiaoyan tidak punya waktu untuk memperhatikannya saat ini. Tidak ada yang lain di matanya kecuali sayap besar. Memaksa dirinya untuk tenang, Xiaoyan mengatur nafas dan keberuntungannya. Kemudian, energi pertarungan beredar di tubuhnya beberapa kali. Dia perlahan mengembuskan nafas dari udara keruh dan matanya menjadi semakin cerah. Dengan jentikan tangan kirinya, api surgawi biru tua melonjak, membungkus seluruh sayap tulang Xiaoyan tanpa ragu-ragu menggunakan seluruh kekuatannya, menuangkan aliran energi pertempuran ke dalam laut. Untungnya, Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat dan menekan api surgawi dalam jangkauan yang hanya menutupi kerangka itu. Namun, meskipun demikian, suhu di dalam ruangan masih meningkat tajam, dan bahkan dindingnya bersinar samar dengan warna merah tua. Xiaoyan tampaknya dalam kondisi yang halus, karena tidak ada gelombang di sumur kuno, dan dia berkonsentrasi untuk memadamkan kerangka itu. Wajahnya bermartabat dan serius, tampak tampan dengan konsentrasi. Dikatakan bahwa pria paling tampan ketika mereka fokus. Zeni sedikit gila melihat Xiaoyan saat ini. Seperti kata pepatah, keindahan terlihat di bawah lampu. Di bawah berkelap-kelip cahaya api, Zeni yang tergila-gila memiliki pesona yang memikat. Sangat disayangkan Xiaoyan berada dalam konsentrasi dan tidak punya waktu untuk terganggu. Bagaimanapun memurnikan sayap tulang ponik iblis langit adalah proyek besar dan tidak ada ruang untuk gangguan apapun. Jadi Xiaoyan tidak berani bersantai sama sekali. Dia sangat berkonsentrasi dan mengendalikan api surgawi, menutupi bingkai besar dengan kegelapan api biru. Berulang kali, cahaya yang menyebar meluap ke sekeliling. Cahaya menjadi agak terdistorsi karena suhu tinggi dan seluruh ruangan batu berada dalam kabut. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Meski bunga musim semi belum layu dan suasana musim gugur semakin kuat. Namun tetap saja terasa seperti berlalunya waktu. Pada saat ini pendinginan rantai yang terus-menerus siang dan malam juga menghabiskan sejumlah besar energi pertempuran. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini di tahap awal Kaisar Pertarungan Bintang 3 tidak diragukan lagi, merupakan mimpi untuk mendukungnya dalam satu tarikan nafas. Untungnya, dia memiliki dukungan sejumlah besar ramuan,
sehingga rantai pendingin tidak terputus. Faktanya, tanpa persiapan ramuan dalam jumlah besar, tidak peduli betapa bersemangatnya Xiaoyan, tidak peduli betapa tidak sabarnya dia tidak akan berani memperbaikinya saat ini. Karena jika pemurnian terganggu, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Selama 79 hari, hanya api biru yang menyala berkobar di ruangan redup, dan cahaya biru gelap terus berkedip. Dan kerangka tubuh itu akhirnya berubah, dan gelembung terus menyembur keluar dari tulang, meledak dan membentuk sinar berwarna berkabut. Kabut menggantung di atas. Ini adalah tanda bahwa pemurnian akan segera berhasil, dan ini juga merupakan tahap pemurnian yang paling kritis. Sehingga seluruh wajah Xiaoyan menjadi pucat saat ini, dan ada lapisan keringat berkilo di wajah pucatnya. Xiaoyan melepaskan tangannya, mengambil sebotol cairan roh bening dari tanah dan meminumnya. Baru setelah itu dia merasa sedikit lebih baik, kemudian berkonsentrasi pada pemurnian. Jenny menaruh cairan roh bening di sana. Selama 49 hari ini dia tinggal bersama Xiaoyan, menyeka keringatnya dan selalu meletakkan sebotol cairan roh bening di tempat yang paling nyaman baginya. Semua ini di mata semua orang akan membuat mereka tersenyum sepenuh hati. Dan setiap kali semua orang tersenyum penuh hati seperti ini, pipi merah muda Jenny akan selalu bersinar dengan rona merah, seperti matahari terbenam. Waktu berlalu selama 7 hari dan api surgawi yang melilingi kerangka itu menjadi semakin kecil. Pada saat ini, semua orang berkumpul di sekitar Xiaoyan, mengarahkan pandangan mereka pada api surgawi Xiaoyan, menantikan saat ketika pemurnian berhasil. Ketika wajah Xiaoyan yang sangat pucat hingga hampir transparan, kerangka ponik iblis langit akhirnya berubah menjadi kabut abu-abu di api surgawi, dan terbang seperti salju musim dingin dan jatuh di kaki semua orang. Ada 7 tetes esensi dan darah yang tergantung di atas ruang batu, yang diubah oleh esensi dari ponik iblis langit. Jika dilihat lebih dekat, terdapat makna cemerlang kehidupan yang mengalir dalam esensi dan darah, yang membuat orang terpesona. Xiaoyan memiliki pengalaman memurnikan sayap tulang sebelumnya, jadi dia tidak terlalu terkejut, tetapi alisnya berdebar kencang karena kegembiraan yang dalam. Namun, ini adalah pertama kalinya bagi semua orang untuk melihat esensi dan darah Kaisar Do Bintang 8. Mereka begitu gembira hingga mulut mereka tidak bisa menutup. Kerangka besar, esensinya terkondensasi. Ini adalah esensi darah terbaik. Kekuatan pemadaman api surgawi sungguh luar biasa. Xiaoyan melambaikan tangannya dan menggulung 7 tetes esensi darah di udara ke sisinya. Kemudian memasukkannya ke dalam botol batu giok putih untuk digunakan di masa depan dalam penyulingan obat. Begitu esensi dan darah mendekati semua orang, esensi kehidupan yang kuat dengan cepat menyebar ke anggota tubuh dan pembuluh darah semua orang. Semua orang merasakan gelombang kesegaran dan hampir mengerang. Bagaimanapun, itu adalah esensi dan darah Kaisar Do Bintang 8. Jadi pasti memiliki efek yang luar biasa. Namun, mungkin terlihat lembut dan menyenangkan di permukaan. Tetapi kekuatan kekerasan di dalamnya dapat menyebabkan orang yang meminumnya meledak dan mati. Kecuali jika disempurnakan oleh seorang alkemis. Kekerasan dapat dinetralisir dan semua orang mengetahui hal ini dengan baik. Setelah mengumpulkan esensi dan darah, Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Hatinya penuh harapan, pikirnya berfluktuasi, dan matanya melirik ke langit di atas ruangan batu. Itulah yang paling dia pedulikan. Di bagian atas ruangan batu, sepasang sayap yang panjangnya beberapa kaki melayang di sana dengan tenang. Sebening kristal batu giok putih bersinar dengan kilau yang aneh. Sayapnya mengepak sedikit dan ruangan itu tampak bergejolak oleh ukuran yang sebesar ombak, mengguncang ruangan batu. Sayap yang sangat kuat. Xiaoyan tidak bisa tenang, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat, dan hatinya sangat bersemangat. Dia akhirnya berhasil memurnikan sayapnya, dan bagian bawahnya hampir tidak menyatu.
menggigit ujung lidahnya dan memaksakan seteguk darah. Xiaoyan menjepit jari-jarinya untuk membuat segel, menunjuk secara diagonal ke sayap yang setengah menggantung dan berkata, "Pergi!" Segera panah darah terbang menuju tulang sayap. Darah memenuhi udara dan berubah menjadi bola kabut darah yang dengan cepat menyatu dengan tulang sayap. Kemudian, sayap tulang mengeluarkan suara keras dan ada banyak fenomena aneh. Mereka berubah menjadi cahaya putih dan melesat ke sayap di belakang Xiaoyan seperti kilat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.